Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Bincang Sore Ramadan. Pada hari ini bersama saya Bunda Sri. Hari ini sahabat rumah baca di mana saja berada, kita akan bincang sore bersama salah seorang tokoh dari Perpustakaan Nasional. Beliau ada Bapak Edi Wiono. Beliau sudah masuk, silakan. Mas Edi minta bergabung di tanda tambah sebelah kanan bawah. Oke, kami terima dulu. Bentar. Oke. Belum bisa, ntar. Kok belum ya? Kita tunggu. Pak Edinya. Beliau belum bergabung. Ntar sahabat rumah baca di mana saja berada. Kenapa belum bisa bergabung ya? Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat sore, sahabat rumah baca di mana saja berada. Hari ini bincang sore Ramadan bersama tak asing lagi, apalagi bagi sahabat rumah baca yang pernah bertemu dengan beliau. Beliau adalah Mas Edi Wiono. Beliau sehari-harinya bekerja di Perpustakaan Nasional. Nanti sebelumnya silakan Mas Edi untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat rumah baca anak negeri dimanapun berada, dan juga sahabat Perpusnas ya, karena saya dari Perpusnas. Sore ini ya kita akan bincang-bincang ringan ya Mbak Sri ya. Terima kasih sudah diundang untuk bergabung. Kemudian kita sharing session beberapa hal mungkin yang bisa kita bagi kepada para pemirsa ya yang join, sahabat dari rumah baca Nagari. Saya sehari-hari sebagai pustakawan di Perpustakaan Nasional, banyak hal bersentuhan dengan buku tentunya ya. Kemudian saya juga diamanahkan untuk menghandle atau mengelola penerbit Perpunas Press. Nah, dengan rumah bacaan anak Nagari udah beberapa kali kita berkolaborasi baik secara offline maupun secara online ya. Dan ini mungkin yang kesekian kalinya. Mungkin gitu Mbak Sri. Oke, sahabat, terima kasih Bang Win Muldian yang sudah juga mengikuti atau mendengar kegiatan kita pada hari ini. Sahabat rumah baca. Uli Semanjunta itu kawan saya juga dari Babel itu. Bangka Belitung. Terima kasih yang sudah hadir, baik nanti yang online atau nanti yang offline, dan insya Allah juga akan kita masukkan ke YouTube kita. Sahabat rumah baca, hari ini kita akan berdiskusi dengan tema setelah membaca lalu apa. Sebelumnya, Mas Edi, kenapa sih tema kita pada hari ini setelah membaca lalu apa? Apa sih maksudnya? Ya, gini. Terkadang untuk mencapai ke tahap membaca kita perlu apresiasi ya. Karena orang membaca itu juga bisa kita pilah ke dalam dua pendekatan. Ya, membaca setelah itu ya sudah, yang penting saya membaca. Tapi ada juga
mereka yang membaca itu tidak ingin berhenti hanya pada level membaca, tapi ingin meneruskan lagi. Apakah itu mereviewnya, meresensinya, membuat catatan-catatan, atau bahkan mungkin mencoba untuk mengaplikasikan apa yang didapatkan. Nah, sebenarnya ini juga pilihan ya. Kita juga tidak ingin membebani kepada anak-anak, kepada teman-teman juga semua dengan tugas tambahan. Karena untuk membaca aja itu sudah perlu kita apresiasi. Nah, tetapi ada value added lagi. Ya, setelah membaca itu apa sih? Ya kan? Karena kalau kita bicara dalam siklus literasi, sesungguhnya setelah membaca itu harusnya kita berpikir kritis dari apa yang kita baca kan. Apa yang kita baca itu, apakah itu sesuai dengan pemahaman kita, atau perlu ada yang kita koreksi, atau yang kita analisa, dan sebagainya. Ya, itulah sebenarnya yang ingin saya harapkan. Jadi membaca tidak hanya berhenti membaca sebagai bagian dari mendapat informasi, itu sih bagus, baik. Tetapi alangkah baiknya lagi ketika membaca itu diolah lagi ke dalam gagasan-gagasan baru lagi yang lebih kritis, kemudian kita bisa mendapatkan hal yang baru dan itu nanti bisa kita sampaikan ke khalayak apa yang kita baca tadi. Bahkan lebih bagus lagi kalau setelah kita membaca, kita berpikir kritis, akhirnya kita bisa rewrite lagi ya, menulis ulang lagi apa yang telah kita baca, tentunya dengan modifikasi, dengan penambahan dari gagasan-gagasan kita sendiri. Nah, itu jadi setelah membaca, berpikir kritis, kemudian kita tuliskan kembali. Tetapi sekali lagi, jangan ini juga menjadi satu satu tugas berat yang harus mereka lakukan. Artinya ketika anak-anak kita membaca, kita langsung, kamu setelah membaca harus buat resensi, kamu setelah membaca harus buat ini, itu, dan sebagainya. Jangan. Itu sebenarnya kita kembalikan ke anak kita juga. Khawatirnya kita, wong kita mengajak mereka membaca aja sudah sebuah pekerjaan berat ya. Artinya kan kalau hari ini kita coba relasikan dengan kondisi, ya membaca masih menjadi hal yang sangat kurang lah ya. Bahkan kalau kita kembali lagi kepada nilai dalam level internasional, misalnya nilai PISA kita kemarin, literasi membaca kita kan jauh menurun dari 2019 ya, yang kemarin buku di tahun 2022. Itu PR juga buat kita. Tapi ini adalah challenge dari saya sebenarnya secara pribadi. Setelah membaca itu lalu apa sih? Apakah cukup dengan membaca misalnya, atau memang harus ada hal-hal baru lagi yang bisa kita hasilkan dari aktivitas kita membaca? Itu sebenarnya kerangka besarnya, Mbak Sri. Oke, sabar baca. Kita telah mendengar dari dari Mas Edi. Setelah membaca lalu apa? Nanti kita akan bercerita panjang nih, karena kita tahu biasanya kita membaca tidak hanya untuk mendapatkan informasi-informasi, tapi mungkin sahabat-sahabat bisa membahas atau menganalisis, bisa menulis, bisa aliwahana, bisa merefleksi, bisa belajar lebih lanjut, bisa mengambil catatan-catatan penting. Sekarang sahabat, kita tahu aktivitas membaca merupakan hal yang menyenangkan, dilakukan oleh sebagian orang. Tidak semua orang merasakan membaca ini menyenangkan, tetapi sebagian orang. Seseorang pembaca terkadang membutuhkan wadah untuk menuangkan ide-ide yang diperolehnya dari membaca. Sekarang ide-ide tersebutlah yang akan kita tuangkan menjadi apa setelah membaca. Sahabat membaca, kita tahu banyak anak-anak suka membaca, tetapi setelah membaca dia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya, atau berpikir kritisnya menjadi berkurang. Bahkan sekolah, guru tidak ada memupuk gimana anak itu bisa kreatif. Mau ngomong, gurunya juga tidak kreatif. Karena kan di sekolah anak-anak wajib baca 15 menit. Tapi anak-anak yang membaca itu setelah baca, saya udah baca Bu, sudah saya buat ringkasannya, ya cuma jawabannya begitu. Karena ada yang berbicara anak pada saya bunda, di sekolah cuma disuruh membaca, itu apa disuruh lagi? Ya waktu itu cuma baca 15 menit atau ringkasan itu, enggak ada. Jadi bagaimana siswa akan literat jika gurunya juga kurang membaca? Jadi Mas Edi, yang mau kami tanyakan, apa yang harus dilakukan oleh guru atau yang harus dilakukan oleh masyarakat atau volunteer di rumah baca setelah membaca, dia mengapa? Apa yang harus dilakukan? Ya,
Oke, yang pertama tadi mungkin ketika saya sekolah kecil pun yang kita dapatkan, yang kita temukan adalah guru hanya memberikan perintah saja. Coba baca buku ini, bab ini dan sebagainya, tanpa ada contoh atau model ya dari guru itu sendiri. Seharusnya memang hari ini kita memberikan satu role model kepada siswa-siswa kita. Artinya kita bisa pamer dong, misalnya oh Pak Guru minggu ini telah menyelesaikan buku terkait masalah apa misalnya. Ya itu menjadi contoh juga. Nah kemudian perintah-perintah yang sifatnya itu hanya untuk apa ya, hanya untuk memberikan tugas kepada siswa, kepada anak-anak itu perlu dikurangi lagi. Kita perlu misalnya menggunakan eh, media-media membaca bersama misalnya ya. Sekarang banyak sekali ya Mbak Sri bahwa membaca itu sebenarnya tidak hanya membaca dalam tataran teks dan konteks saja, tetapi membaca juga bisa dengan medium yang lainnya juga. Membaca kondisi hari ini misalnya bagaimana murid-murid bisa merespon kondisi hari ini misalnya itu juga bisa membaca. Artinya sesungguhnya yang dibutuhkan murid dan seorang sosok guru adalah memberikan role model buat siswa-siswanya ketika menyuruh membaca dia harus tahu juga, dia harus memberi contoh juga. Misalnya punya target, oh murid-murid memiliki target apakah itu buku pelajaran atau buku pengayaan misalnya 1 minggu harus berapa buku yang kelar, guru harus melakukan hal itu juga. Guru harus menceritakan juga apa yang didapatkan dari yang dia baca, informasinya itu disaring kepada siswa-siswanya juga, dan akhirnya murid siswa juga akan terangsang juga, mereka akan mendapat satu insight bahwa apa yang dilakukan guru ini layak untuk dicontoh. Kemudian mungkin lomba-lomba juga perlu ya, artinya kita memberikan satu apresiasi kepada para siswa yang mereka secara jelas telah menyelesaikan bahan bacaan, dan itu nanti bisa endingnya adalah aktivitas lain, misalnya membuat resensi dan sebagainya. Itu jauh lebih bagus untuk mengukur tadi, karena memang hari ini kalau kita coba sandingkan dengan kondisi hasil dari kajian oleh PISA sendiri kan, kita membaca tetapi tidak tahu apa yang dibaca, ya kan? Tidak tahu, membaca bisa. Bahkan kalau kita coba hubungkan dengan eh, kondisi masyarakat kita, mungkin udah 98% kita itu bukan orang yang buta aksara, ya. Semua sudah bisa membaca, tetapi itu tadi tantangan kita adalah tidak hanya sekedar membaca, tapi bagaimana agar mereka, anak-anak yang membaca itu bisa mengerti, bisa menyimpulkan, bisa membuat satu argumentasi dari apa yang dibaca. Itu harus menjadi tantangan kita juga. Jadi pelan-pelan kebiasaan membaca, budaya baca itu kita tingkatkan, tapi di sisi lain juga harus kita perkuat pemahaman terhadap apa yang dibaca. Ini juga sangat penting sekali. Itu kira-kira Mbak Sri. Sahabat rumah baca di mana saja berada, membaca itu bukan hanya dari segi teks atau konteks saja, tapi kita atau siapapun harus mengetahui bahan apa yang dibaca, dengan apa sih yang dibaca itu, sejauh mana yang dibaca itu, apa sih implikasinya nanti dari sebuah bahan bacaan, atau apa sih ada uh, uh, perspektif atau sudut pandang atau pandang alternatif tentang apa yang dibaca. Sahabat, di mana saja berada. Mas Edi, kan Iya. sekarang tuh anak-anak bisa dikatakan baik itu anak sekolah, SD, SMP, SMA itu kan malas baca dan malas mikir, main gitu ya. Uh, apa sih yang harus kita lakukan untuk anak-anak yang seperti ini, atau memberikan edukasi yang bagaimana, apa berupa permainan, atau bagaimana sih cara mempengaruhi agar pemahaman mereka tentang bahwa membaca itu penting, apa yang kita berikan pada mereka? Nah, ini sebenarnya PR berat juga ya buat kita, terutama kami juga di perpustakaan. Dengan begitu masifnya penyedia informasi, ya kan, konten provider, selain buku, selain perpustakaan, tentunya kan sangat banyak sekali ya media sosial, internet dan sebagainya, yang mereka itu kalau kita bilang bukan hanya dalam tataran arus informasi, tapi udah tsunami informasi. Informasi akan sangat banyak sekali bermunculan, datang dan sebagainya. Nah, kembali lagi nih, nanti kalau kita kaitkan dengan literasi digital kita juga harus milah-milah mana informasi yang benar, mana yang hoax dan sebagainya. Itulah kemampuan kita. Nah, kemudian
bagaimana agar pertama anak-anak suka membaca ya. Berarti sebenarnya kalau saya sendiri sebenarnya ini, bagaimana kita bisa menyediakan buku-buku bacaan yang menyenangkan. Menyenangkan itu kuncinya buat saya. Bagaimana biar membuat anak itu senang ketika membaca. Terkadang kan kita tidak memiliki satu analisa yang tajam terhadap kebutuhan dari anak itu sendiri, kebutuhan dari user kita, kebutuhan dari pemustaka kita. Terkadang kita mensuplai sumber-sumber informasi, buku-buku, bahan bacaan dan sebagainya, itu yang penting bicara dalam tataran kuantiti, yang penting banyak, ragamnya banyak, jumlahnya banyak, tetapi tidak ada buku, bahan bacaan yang menyenangkan hati mereka, karena kunci ketika kita membaca adalah senang, menyenangkan, itu yang penting. Bagaimana membuat anak senang, ya menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, masukan saya juga sebenarnya buat teman-teman, buat pengelola sekolah, perpustakaan dan sebagainya. Selama ini kalau kita lihat memang lebih banyak buku-buku diktat ya, buku-buku yang memang disesuaikan dengan kurikulum itu yang paling banyak. Bahkan di beberapa sekolah mengharuskan dana misalnya kayak BOS dan sebagainya itu dialokasikan hanya ke buku-buku yang telah ditentukan. Sementara buku-buku pengayaan, buku-buku fiksi itu hampir tidak ada. Nah, kalau kita lihat banyak sekali anak-anak itu yang justru pemikiran mereka itu jauh lebih tajam ketika membaca buku-buku yang fiksi. Itu yang banyak nggak dipahami itu. Karena kalau kita mengacu pada apa yang dikatakan oleh Einstein bahwa ilmu itu imajinasi itu seluas samudra. Artinya kan dengan berimajinasi, dengan membaca-baca buku fiksi, itu menurut saya bisa merangsang pemikiran mereka juga. Nah, jadi lebih baik memang kita harus memberikan kesempatan kepada anak-anak didik, siswa, sekolah untuk bisa memilih variasi bahan-bahan bacaan ke mereka. Bagaimana membuat bacaan yang menyenangkan buat mereka. Jangan keterpaksaan. Terpaksa itu awalnya boleh. Ya, misalnya mau ulangan, ya membaca buku yang akan diulangan besok. Tapi itu hanya untuk kepentingan ulangan saja. Jangka panjangnya ya harus disuplai, didistribusikan buku-buku temanya yang sesuai dengan keinginan mereka. Buku-buku fiksi menurut saya itu sekarang justru lebih mencerdaskan. Artinya memang dulu-dulu itu buku-buku fiksi dianggap memang buku-buku yang membuat kita malas dan sebagainya. Kalau sekarang tidak lagi. Justru itulah buku-buku yang bisa merangsang pemikiran gagasan dari anak-anak untuk lebih kreatif, lebih imajinatif, lebih mampu untuk menyuarakan pemikiran-pemikirannya, gagasannya dan sebagainya. Itu kira-kira, Mbak. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengarkan tadi dari Mas Edi bagaimana anak-anak itu atau bagaimana seseorang itu agar menyenangkan, dekatkan dia dengan buku-buku apa? Pertama, buku yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, ya buku sesuai dengan kebutuhan itu yang bagaimana? Maaf, di sekolah-sekolah kita di perpustakaan-perpustakaan tidak menganggarkan untuk membeli buku fiksi atau buku cerita, hanya menganggarkan untuk membeli buku pelajaran. Makanya bukan anak-anak yang tidak mau membaca, tetapi buku yang mau dibacanya pun tidak ada. Itu kadang buku udah nggak pakai gambar, nggak pakai warna, tidak menarik. Jadi bagaimana sebaiknya anak-anak diberikan buku bacaan fiksi yang memiliki banyak manfaat bagi perkembangan anak. Ini memberikan mereka kesempatan untuk memperluas imajinasi, meningkatkan keterampilan bahasa dan kosakata, serta membantu mereka memahami dunia atau perasaan orang lain. Kalau di dalam buku pembelajaran kan tidak seperti itu, tapi dengan buku fiksi itu terjadi. Mungkin buku ini juga mengajak anak-anak menjelajahi dunia imajinatif, bukan begitu, Mas Edi? Iya. Sekarang Mas Edi, bagaimana supaya kalau untuk TBM insya Allah akan ada 1000 buku ya untuk taman baca untuk perpustakaan daerah. Kalau untuk sekolah ada tidak? Karena dana bos sekolah itu dibelikan hanya untuk buku paket. Bagaimana itu menurut Mas Edi? Atau ada tidak program-program seperti itu nantinya dari pemerintah atau dari perpusnas atau dari
Kalau nggak keliru sih, memang sih tadi yang sampaikan oleh Mbak Sri, kami ada program 1.000 buku, untuknya memang kepada perpustakaan desa, komunitas, TPM, dan sebagainya ya, karena memang dari sisi nomenklatur kelembagaan, kalau sekolah itu bukan domainnya kami di Perpusnas, tapi kalau tidak keliru juga, Kemendikbudristek telah memberi kebijakan juga untuk penyebaran buku-buku bacaan bermutu kepada sekolah-sekolah. Nah, harapan kami juga nanti Mbak, meskipun kami fokusnya atau lokusnya itu ada di perpustakaan desa, perpustakaan komunitas, taman bacaan dan sebagainya, tetapi untuk user atau penggunanya nanti kita harapkan bisa disinergikan dengan siswa-siswa anak sekolah yang ada di daerah tersebut, ya kan? Karena tentunya setiap desa itu ada harapan kita ada perpustakaan desa atau perpustakaan komunitas atau apapun namanya itu. Nah, buku-buku yang nanti akan kita berikan itu nanti pangsanya yang akan kita target adalah anak-anak sekolah juga sesungguhnya. Jadi kami memang berjenjang ya, untuk tahun 2024 ini kita lebih kepada sampai usia PAUD sampai 5 tahun atau 6 tahun ya, kemudian nanti akan kita tingkatkan lagi sesuai dengan jenjang kemampuan baca mereka. Memang intervensi kebijakan pemerintah baik itu oleh Perpustakaan Nasional, oleh Kemendikbudristek itu cukup penting, apalagi kepada daerah-daerah yang selama ini kita anggap masih kesulitan akses terhadap informasi buku-buku bacaan bermutu. Nah, mudah-mudahan dengan policy atau kebijakan dari pimpinan kami tersebut tidak hanya orang-orang desa tersebut, tetapi juga menyangkut kepada anak-anak sekolah. Jadi nanti kami ada sinergitas, ada kolaborasi pemanfaatan buku-buku bacaan tersebut, Pak, Mbak. Itu kira-kira. Karena memang dari program yang kami canangkan di tahun 2024 ini yang menyasar ke 10.000 perpustakaan desa atau komunitas, salah satu target utamanya adalah bisa dimanfaatkan oleh anak-anak sekolah di daerah masing-masing. Itu, Mbak. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, jadi nanti penggunaan adanya 1.000 buku untuk taman bacaan, untuk perpustakaan desa dan sebagainya, itu bisa atau sekolah-sekolah bisa berkolaborasi atau bisa meminjam buku ke perpustakaan desa, perpustakaan daerah, PTBM. Maka itu bermanfaat bagi sekolah-sekolah. Karena kita merasakan di sekolah itu saking sedikitnya buku, hanya baca buku cetak, buku tema, anak-anak itu udah malas untuk datang ke perpustakaan. Apalagi kadang pustakawannya juga tidak kreatif. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada perpustakaan cuma nyusun buku, ya udah rapiin buku lagi. Sudah. Kalau kayak gitu, kapan anak-anak akan merasakan enak ke perpustakaan? Karena saya kan juga sebagai kepala sekolah punya pustakawan di sekolah, mereka itu kreatif buat cerita, membaca nyaring. Hari ini mendongeng, hari ini ada-ada aja setiap hari. Jadi anak-anak pas jam istirahat itu kadang lupa belanja karena sibuk ke perpustakaan. Jadi memang kita harus bagaimana anak-anak itu akan menjadi imajinatif, menghargai kekuatan imajinasinya itu dengan buku. Begitu ya, Mas? Betul, ya makanya tadi salah satunya adalah memang pemenuhan kebutuhan bahan bacaan ke mereka itu loh. Dan kemudian kita juga harus mengembalikan marwah dari perpustakaan itu. Kalau tadi Mbak Sri sebutkan tidak sedikit perpustakaan yang dikelola oleh pustakawan atau pengelola perpustakaan yang tidak kreatif, pustakawannya kurang kreatif, kemudian buku koleksinya juga kurang banyak, kurang lengkap, terus kemudian tepatnya juga sangat tidak menarik dan sebagainya. Kita harus kembalikan lagi ke marwah bahwa perpustakaan itu adalah medium belajar paling utama sebagai jantungnya pendidikan di sekolah. Jadi gunakanlah beberapa mata pelajaran yang kita menggunakan medium perpustakaan sebagai tempat pembelajarannya. Jadi langsung membaca ke mereka. Kalau selama ini kan yang saya amati, mungkin keliru juga sih, bahwa kesempatan anak-anak pergi ke perpustakaan itu hanya ketika mereka istirahat, ya kan? Sementara istirahat itu juga bisa jadi dipakai oleh anak-anak untuk makan, untuk jajan dan sebagainya. Sekali-kalilah misalnya kita gunakan perpustakaan itu sebagai medium untuk belajar. Ruangnya ya perpustakaan itu, misalnya langsung ke sana. Gitu. Nah terus kemudian itu tadi,
sangat indah misalnya ketika hari ini mungkin tidak semua desa memiliki perpustakaan ya. Ada beberapa eh, pemerintah kabupaten yang memiliki satu kebijakan untuk mentransformasikan, mengubah perpustakaan sekolah itu menjadi perpustakaan desa. Artinya apa? Artinya orang-orang yang ada di desa tersebut juga bisa memanfaatkan layanan perpustakaan tanpa dibatasi oleh jam. Kalau sekolah kan tutup misalnya jam 3 juga tutup. Ada itu di daerah Magetan, di Bupatinya Pak Prawoto itu juga dalam diskusi dengan kami itu tidak sedikit perpustakaan sekolah yang mereka fungsikan juga sebagai perpustakaan eh, desa atau perpustakaan kelurahan. Sebenarnya kan banyak sekali ya inisiasi program kalau kita lihat ke belakang kan misalnya gerakan literasi sekolah dengan membaca 15 menit dan sebagainya. Kalau kita kembalikan tadi itu sudah sangat luar biasa. Cuman memang konsistensi penerapan dari GLS ini sampai jauh mana kalau kita lihat dari fungsinya, kita lihat dari juknisnya itu kan luar biasa. Kalau itu secara konsisten dilakukan, saya pikir akan memberikan pengaruh yang sangat positif terhadap kemampuan literasi membaca anak-anak kita, pemahaman terhadap anak-anak kita membaca. Yaitu tadi, ketika membaca sudah menjadi satu habit, satu kebiasaan, kita naikkan lagi. Setelah membaca apa mereka, itu loh. Apakah cukup membaca saja, atau kita challenge ya. Mereka meresensi, mereka bikin saduran, mereka bikin hal-hal baru lagi. Itu untuk anak-anak. Kalau untuk kita orang dewasa tentunya sebagai satu siklus literasi, saya katakan setelah membaca itu ya kita memikirkan apa yang kita baca, mendiskusikan, membentuk gagasan baru lagi untuk kemudian ditulis ulang dari apa yang dibaca tadi. Karena kewajiban besar seorang membaca adalah menuliskan kembali apa yang dia dapat dari bahan bacaan, dari literatur, dari jurnal dan sebagainya menjadi tulisan baru lagi untuk kemudian dituliskan dan diterbitkan untuk disebarluaskan ke masyarakat lagi. Jadi ada siklus ilmunya itu nggak akan pernah berhenti, Mbak, itu loh ya kan. Dia akan selalu terus berkembang dengan paradigma baru, pemikiran baru yang luar biasa. Oke, Itu. sahabat rumah baca, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Mas Edi. Benar sekali, perpustakaan itu tidak hanya dibuka atau tidak hanya anak gunakan di waktu jam istirahat, karena perpustakaan itu juga wadah untuk belajar. Karena begini Mas Edi, ini praktek yang saya lakukan di sekolah saya, praktek baiknya saya itu kelas 1 sampai 6 itu dalam 1 minggu itu wajib belajar di perpustakaan. Jadi gurunya pun ke perpustakaan. Apa sih yang bisa dia dapat dari mungkin dari buku-buku perpustakaan atau video-video pembelajaran yang ada di perpustakaan. Jadi dengan itu anak-anak juga merasakan perpustakaan itu bukan hanya tempat menumpuk buku, tapi perpustakaan itu juga tempat bermain, belajar. Karena di situ kami letakkan juga misalkan permainan tradisional atau apa yang membuat anak itu merasa tertarik. Anak-anak tidak bosan hanya membaca di perpustakaan. Sekarang Mas Edi, tadi kita udah berbicara setelah membaca itu kita mengapa. Banyak sekarang anak-anak yang pingin menulis. Kan kita setelah membaca itu ada membahas dan menganalisis. Bagaimana seseorang anak itu membahas atau menganalisis isi bacaan, baik secara tertulis maupun secara lisan. Mungkin dia akan bisa diskusi dengan teman-temannya. Betul, sekarang ada yang menulis, ada berbagi pengetahuan, ada refleksi, ada belajar lebih lanjut, dan ada yang namanya anak-anak itu mengambil catatan, membuat resume yang penting. Di sini banyak yang mau menulis atau meresensi tujuan atau seperti menulis esai, menulis resensi, atau menulis cerita inspirasi yang ada di dalam buku itu. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang atau oleh generasi muda? Karena pernah datang ke rumah baca, Bunda, kami ingin nulis tapi tidak tahu caranya. Akhirnya kita buatlah kelompok-kelompok komunitas untuk itu. Akhirnya menghasilkan karya anak-anak. Sekarang bagaimana supaya yang namanya anak itu tidak merasa bosan dengan menulis, tidak merasa takut dengan menulis? Apa yang harus dilakukan, Mas Edi? Sebenarnya langkah dari Mbak Sri sudah betul sekali ya kan. Dari kita, saya sebenarnya membayangkan juga bahwa kita kembali lagi ke masa dulu, kita itu bikin klub-klub baca ya, bukrit sebagainya ya. Kami di perpustakaan juga sebenarnya di Perpunas pun saya pernah memutuskan untuk membuat klub membaca ya. Klub membaca itu tadi apa? Kalau dalam level orang dewasa ya kita mendiskusikan secara bergantian dari buku yang kita sepakati untuk kita baca. Karena sesungguhnya
ketika kita membaca satu buku, kemudian kita analisa perspektif dari saya, terus kemudian perspektif dari Mbak Sri pasti akan berbeda. Nah, perbedaan inilah yang menjadi hal baru lagi, ya kan? Itu yang menurut saya penting. Nah, kemudian kalau kita bicara pada tataran anak-anak misalnya, apa yang telah Mbak Sri lakukan, mengapresiasi mereka, memfasilitasi mereka, kemudian mengajarkan mereka, karena semuanya memang jangan anak-anak, orang dewasa pun itu ketika menulis salah satu mental blocknya adalah takut menulis, takut salah, takut dibaca orang ketawa, takut tidak bagus dan sebagainya. Ketakutan inilah yang harus kita pupus, yang harus kita hantam ya, dengan memberikan kesempatan ke mereka. Mungkin anak-anak itu ketika pertama kali menulis, tadi udah didampingi misalnya, kita bikin satu workshop, kelas menulis dan sebagainya sebagai modal mereka. Tetapi ketika mereka sudah mencoba mengaplikasikan dalam bentuk tulisan, ya belum tentu pertama kali langsung bagus, ya pasti perlu ada perbaikan-perbaikan. Tetapi jangan berhenti di situ. Kita terus memberikan motivasi mereka dan juga memberikan kesempatan. Kadang-kadang memang kita memiliki standar ya, tulisan mana sih yang layak untuk kita kumpulkan dalam antologi misalnya, kita kumpulkan dalam book chapter misalnya, itu memang penting. Tapi untuk tahap awal, semangat mereka lah yang kita bangun gitu loh. Dari semangat ini saya berkeyakinan mereka akan memiliki satu kemampuan yang meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Kelas-kelas membaca kemudian disambung dengan kelas-kelas menulis dengan membuat resensi tadi. Awalnya memang resensi itu sebenarnya ya kita ingin membangun pola pikir mereka dari apa yang mereka baca. Pola pikir apa sih yang terbentuk, ya biasanya itu bisa dituangkan dalam bentuk resensi, karena resensi buku, lomba-lomba dan sebagainya kan itu juga menjadi salah satu trigger, salah satu pemicu agar anak-anak suka membaca. Ya, outputnya nanti kita kasih award ke mereka, kita kasih penghargaan ke mereka kalau misalnya mereka telah membuat satu resensi yang sangat menarik, yang memang itu mencerminkan isi dari buku yang dibaca. Jadi apresiasi penting, ya kan, kemudian motivasi juga penting. Bahkan kami pun Mbak Sri, kalau dalam beberapa pertemuan, misalnya kemarin kami juga banyak mendapat kritikan masukan, Perpunas Press kok menerbitkan buku dengan skala seperti ini ya. Karena memang kami bukan sebagai industri, kami lebih kepada bagaimana mewadahi orang yang memiliki semangat. Ya, jadi kami sebagai penerbit pemerintah itu bukan pada level buku ini layak dijual atau tidak, tapi lebih kepada memberikan semangat kepada para penulis yang mencoba memulai karena memang memulai itu hal yang cukup berat. Ketika mereka sudah mendapatkan karya mereka kita terbitkan, itu akan memiliki efek domino yang luar biasa. Mereka menulis di koran, di medsos, kemudian mereka menulis di beberapa media online dan sebagainya. Yang modelnya mana? Yang modelnya karena mereka percaya diri dengan karya yang telah kami terbitkan. Jadi membangun semangat itu juga harus didampingi, harus dibarengi dengan pemberian penghargaan kepada mereka, misalnya mengakomodir apa yang ditulis ke dalam sebuah buku bersama dan sebagainya. Itu kira-kira, Mbak Sri. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengarkan bagaimana kita memfasilitasi anak-anak atau relawan atau sahabat-sahabat atau siapa yang sudah membaca, beliau mau menulis, salut dengan Pak Perpusnas Press. Bukan melihat buku itu layak jual, tapi bagaimana memotivasi seorang penulis yang belajar menulis agar bisa buku itu diterbitkan, agar bisa nanti setelah dia baca, setelah terbit mungkin dia juga akan merevisi. Oh ini kurang tepat ya, besok harusnya begini. Mas Edi, kita tahu seperti Mas Edi ceritakan tadi, penerbit pemerintah dapat memotivasi pembaca dengan berbagai macam tujuan yang mendukung misalkan pendidikan, pengetahuan, kesejahteraan masyarakat. Sekarang untuk menerbitkan materi yang relevan atau bermutu atau aksesnya itu bagaimana, apalagi di Perpusnas Press, apa sih syarat-syaratnya, atau ada sayembara kah, atau apakah agar kita bisa menulis di sana? Oke, terima kasih Mbak Sri. Ini mau sapa dulu nih kargo baca ini kayaknya Kang Edi, kemudian ada Mbak Ina Irawati. Nah gini Mbak, kami juga belum lama ini menerbitkan buku dari MTSN Balikpapan juga, punya anak-anak sekolah.
ya kan, itu juga kami terbitkan hasil dari kelas menulis mereka. Nah, sesungguhnya kalau misalnya ingin menerbitkan di kami di Perpunas itu tidak terlalu susah, ya, karena memang kami tidak mengkotak-kotakkan misalnya ini jenisnya fiksi, non fiksi dan sebagainya, kita bebas saja karena sesungguhnya kami berkeyakinan bahwa semua konten itu sesungguhnya adalah bagus, adalah baik, hanya nanti ketemu kepada pembacanya. Setiap buku ada pembaca dan setiap pembaca ada bukunya. Ya, menurut saya buku ini bagus, bestseller, tapi belum tentu menurut sebagian orang itu bagus karena memang kepentingan mereka, kebutuhan mereka bukan pada buku yang kita anggap bagus tersebut. Nah, kami sudah memberikan satu layanan digital, kami gratis ya Mbak ya, jadi menerbitkan buku di Perpunas itu gratis. Anak-anak juga boleh misalnya dikoordinasikan oleh guru-gurunya mereka, kemudian dalam bentuk apa ya, dalam bentuk buku antologi juga boleh sekali, misalnya mereka memiliki event nulis bersama terkait apa, terkait Indonesia Merdeka atau terkait masalah Hari Ibu dan sebagainya. Itu bisa diterbitkan oleh kami. Gimana caranya? Cukup mendaftar di e-publishing.perpunas.go.id. Nanti cari aja di Google e-publishing.perpunas.go.id. Itu nanti di sana bisa Mbak kita memberikan fasilitas untuk penerbitan buku-buku anak-anak juga. Kemarin juga saya sampaikan teman-teman dari Balikpapan hasil dari kelas menulis itu luar biasa setelah kami terbitkan. Memang itu nggak ada ISBN-nya ya. Tapi jangan patah semangat bahwa buku yang nggak ada ISBN-nya itu buku yang nggak layak, tidak. ISBN hanya sebatas sebagai identifikasi number dari sebuah buku. Sementara syarat-syarat yang ada di ISBN sekarang kan cukup ketat, termasuk buku-buku hasil kelas menulis, sekolah, sebagainya itu tidak diberikan ISBN, tetapi tetap kami terbitkan. Jadi tetap semangat lah buat teman-teman anak-anak sekolah misalnya, kita kasih kesempatan itu. Jadi tahapan-tahapan tadi yang Mbak Asri lakukan di sana itu luar biasa sekali, memberikan fasilitator kepada yang mereka telah membaca buku. Setelah itu ngapain sih sebenarnya? Ya kan, pilihannya memang ada dua. Setelah membaca ya udah, saya membaca, saya menikmati isinya, saya pendam sendiri apa yang saya baca di pikiran saya. Tapi buat saya itu nggak cukup menurut saya. Harus kita cepat diskusikan lagi, kita resensikan lagi, kita tulis materi yang ada di situ untuk kita lebih mengeksplorasi apa yang ada di buku tersebut. Bahkan tadi gagasan barulah yang akan kita munculkan. Anak-anak juga kita trigger seperti itu ya. Apa yang ada dalam buku tersebut. Jadi membaca itu juga untuk pemahaman di sana. Tingkat pemahaman itu bisa dibuktikan dengan kemampuan kita menganalisa apa yang kita baca tadi, Mbak Sri. Gitu. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita tadi sudah mendengarkan bagaimana Mas Win mengatakan bagaimana anak-anak itu bisa nanti menganalisa dari sebuah bacaan, bagaimana dia bisa menulis. Tadi hal menarik, kan katanya Perpunas Press menerbitkan buku. Itu tuh pembayarannya atau apanya bagaimana? Dan misalkan satu sekolah itu ada 50 anak, berarti apakah ke 50 anak itu dicetakkan atau bagaimana? Nah, untuk saat ini kita sedang kembangkan digital publishing ya. Jadi semuanya gratis, Mbak Tri. Semuanya gratis, tidak dipungut biaya apapun. Tetapi memang kami memiliki targeting mana yang perlu dicetak, mana yang full digital, seperti itu. Tetapi nanti kita kembalikan kepada para penulis untuk bisa mencetak sendiri ya, karena terbatasnya budget kami ya, kami akan memilah-milah ya, karena kami setelah memberikan satu planning dalam tahun 2024 ini misalnya buku mana aja yang harus dicetak, buku mana aja yang terbit secara digital. Nah, aksesnya pun nanti kita bantu. Kami ada platform Ibusnas, nah buku-buku yang telah diterbitkan, termasuk buku-buku teman-teman Balikpapan itu juga bisa diakses di Ibusnas. Jadi mereka sangat senang sekali ya menjadi perbincangan hangat di sekolah mereka, bahwa buku mereka bisa diakses di Ibusnas. Saya senangnya di situ sebenarnya, bahwa ini memberikan efek dimunut bukan pada kita memberikan royalti, kita memberikan satu pembelian konten, tapi lebih kepada motivasi mereka ketika karya mereka itu bisa diakses secara luas oleh masyarakat. Kemudian tadi kembali lagi gratis ya, tapi apakah tercetak atau digital itu nanti harus kita cek dulu ya, karena memang tidak semuanya kita bisa cetak. Memang kami kembangkan adalah platform digital, sehingga orang bisa mudah ketika mengirim naskah ke kami pun, itu kan tidak perlu mengirim draft secara tercetak, cukup dengan e-publishing, kemudian kami review, untuk kemudian kami telaah, mana yang kurang, mana yang perlu penambahan, dan sebagainya. Tetapi memang kita kembalikan ke masing-masing penulis, ketika mereka ingin mencetak ulang, monggo silahkan, ya kan, silahkan cetak. Dan misalnya ke depan kami juga harus koordinasi dengan bagian inspektorat kami juga. Ketika misalnya mereka ingin mencetak buku yang kami terbitkan, terus kemudian meminta biaya cetaknya itu seperti apa.
Ya kan, karena kami sudah menganut yang namanya open access. Kami menggunakan menggunakan pendekatan Creative Commons. Jadi semua buku yang kami terbitkan boleh diduplikasi, boleh dicetak ulang tanpa ada kepentingan ekonominya, gitu. Tapi dicetak ulang kemudian dijual secara massal di loka pasar itu tidak boleh, Mas. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengar tadi langsung dari orang Perpusnas Press langsung nih, dari Mas Edi langsung. Jadi untuk di Perpusnas Press itu tidak membayar, tetapi kalau teman-teman mau mencetak ulang untuk pendidikan boleh. Tapi kalau untuk komersial jangan. Iya. Ya. Sekarang Mas Edi, dengan adanya anak-anak menulis, dengan kecanggihan teknologi sekarang, bagaimana menurut Mas Edi ke depannya? Apakah masih ada anak-anak yang mau menulis atau bagaimana? Sesungguhnya teknologi harus kita pahami sebagai tool saja ya. Dia hanya sebagai alat, sebagai pendukung kita. Ya. Bahkan sekarang platform-platform penulisan yang ya dalam hitungan perjalanan pulang, misalnya di jalan kita nulis tiba-tiba udah muncul di platform digital, kemudian jadi buku, itu sudah banyak sekali juga. Makanya kita harus kembalikan lagi bahwa kita tidak bisa menolak keniscayaan teknologi ini, tetapi kita juga harus mengambil dari sisi positifnya. Ya, teknologi itu ibaratnya kan mata pisau juga, Mbak Tri ya. Di satu sisi kalau kita tidak bisa bersikap secara bijak terhadap teknologi, kita akan tergerus oleh teknologi itu sendiri. Nah, munculnya berbagai platform-platform, kemudian munculnya provider konten yang berbasis teknologi tadi, itu harusnya menjadi sumber informasi tambahan kita, mempermudah kita, memperkaya kita dalam memberikan, dalam menulis hal-hal yang inovatif dan sebagainya. Jadi sesungguhnya teknologi itu harus kita anggap sebagai tools yang akan mendukung kita mencapai goal-goal yang telah kita tentukan tadi. Baterai saya mau habis nih, Mbak Tri, sebentar. Ya. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sebentar lagi juga akan kira-kira jam 5 kita juga akan mengakhiri ini. Tetapi gini, bagaimana kata Mas Edi, dengan perkembangan era teknologi itu tidak mengurangi, mungkin berubah dengan ya tetap menulis tapi dengan platform yang berbeda-beda. Karena banyak kita lihat sekarang penulis-penulis itu men-share atau membagikan tulisannya itu di TikTok loh. Akhirnya dia menjadi terkenal kayak gitu ya. Sekarang di tengah tantangan yang kompleks, teknologi memberikan harapan bagi masa depan yang lebih baik. Bagaimana kemajuan teknologi itu bisa mengatasi masalah. Sekarang Mas Edi, sebagai seorang orang yang suka atau memberi motivasi untuk menulis, apa yang harus diberikan motivasi pada sore hari ini untuk anak-anak muda kita yang mendengar kegiatan kita ini? Oke, terima kasih Mbak Asri, sahabat Rumah Baca. Tema kita hari ini kan setelah menulis lalu apa? Setelah membaca lalu apa? Nah, kembali lagi saya katakan bahwa sebagai sebuah siklus literasi, membaca itu adalah awal ya. Awal bahwa semuanya itu memang bersumber pada bahan bacaan, membaca, kembali lagi ke sana. Tapi setelah membaca itu, ayo kita kritisi apa yang kita baca. Kita bangun gagasan baru dari apa yang telah kita baca. Nah, dari gagasan baru itulah nanti teman-teman bisa membuat hal baru lagi ya. Tapi itu tidak hanya berhenti pada komputer kita, pada laptop kita, pada HP kita, pada pikiran kita, tetapi itu harus kita tuangkan dalam bentuk tulisan baru lagi. Ya, itu nanti akan sangat memperkaya khasanah-khasanah keilmuan kita. Nah, dari tulisan itu ya tentunya menulis saja nggak cukup juga Mbak Sri. Ya, kalau yang tahu hanya kita sendiri, kita udah nulis di laptop dan sebagainya, tetapi tidak bisa kita publikasikan secara luas ke masyarakat. Nah, makanya setelah tulis ya tentunya harus kita bukukan dan kita terbitkan ke tengah-tengah masyarakat. Nah, tetap semangat lah buat sahabat Rumah Baca. Jadi setelah membaca, ayo kita
lakukan hal-hal yang telah kita dapatkan dari membaca tadi. Tugas besar seorang membaca adalah menuliskan kembali apa yang dibaca dari bahan bacaan, literatur, dan sebagainya. Itu kira-kira, Mbak Tri. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, setelah membaca, lalu kita mengapa? Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan, tidak hanya menulis, tapi bagaimana kita membuat catatan kecil, atau bagaimana kita meresume yang lebih baik, bagaimana kita berimajinasi dengan baca-bacaan kita. Tadi kita sudah mendengarkan dari Mas Edi, bagaimana kita setelah membaca, tidak hanya membaca saja, tetapi mungkin kita harus menuliskannya. Setelah menuliskannya tidak hanya sampai di situ, mungkin kita akan bisa mempublikasikannya. Karena dengan publikasi, karya kita akan dibaca oleh orang lain. Atau mungkin karya kita akan ada kritikan dari orang lain untuk agar lebih bagus untuk masa mendatang. Mas Edi, waktu juga yang memisahkan kita. Apa sih closing statement kita pada sore hari ini dengan kegiatan kita hari ini? Saya hanya ingin menyitir satu kata-kata dari penyair, pengkritik dan juga peraih Nobel Sastra tahun 1987, ya Joseph Brody. Dia mengatakan bahwa ada kejahatan yang lebih kejam dari membakar buku, yaitu tidak pernah membaca buku dan tidak membacanya. Itu kira-kira semangat buat kita semua untuk terus membaca. Kabar Rumah Baca di mana saja berada, ada kekejaman yang lebih mengerikan katanya. Ulang lagi Mas Edi biar lebih kedengaran. Ada kejahatan yang lebih kejam dari membakar buku. Salah satunya adalah tidak membaca bukunya. Ada kejahatan yang lebih kejam daripada membakar buku. Salah satunya adalah tidak membaca bukunya. Sahabat di mana saja berada, semoga dengan kegiatan kita pada sore hari ini, bincang sore ini, memberikan manfaat pada kita. Mulai hari ini, yang belum membaca, yuk membaca. Yang sudah membaca, yuk berkarya, yuk kembangkan imajinasinya, yuk menulis dan sebagainya. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat. Terima kasih pada Mas Edi. Kapan-kapan kita juga bisa berdiskusi lagi seperti ini. Salam literasi. Salam literasi, Mbak Tri. Salam buat Abang Hasan Ya. dan teman-teman dari Rumah Baca Nagari. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Terima kasih, Mbak Tri.